Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai basic oligopoly model. Pertemuan ini dibahas oleh Fajar Dianitra, Mira Ginting, Mutia Dewi, dan Rian Hasan. Apa itu oligopoli? Oligopoli adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat kapasitas kecil atau hanya segelintir perusahaan saja, tetapi mempengaruhi kondisi pasar secara signifikan. Oligopoli mengacu pada situasi yang mana hanya terdapat sedikit perusahaan besar dalam suatu industri. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di kondisi oligopoli. Oligopoli sendiri mengacu pada situasi di mana terdapat relatif sedikit perusahaan besar dalam suatu industri. Tidak ada jumlah eksplisit perusahaan yang diperlukan untuk oligopoli, tetapi biasanya jumlahnya antara 2 sampai 10 perusahaan. Produk yang ditawarkan perusahaan mungkin identik, seperti dalam pasar persaingan purna atau terdiferensiasi, seperti dalam pasar persaingan monopolistik. Oligopoli yang hanya terdiri dari dua perusahaan disebut duopoli. Oligopoli mungkin yang paling menarik dari perusahaan dari semua struktur pasar. Alasan utamanya adalah hanya ada sedikit perusahaan dalam pasar oligopolistik dan manajer harus mempertimbangkan kemungkinan dampak dari keputusannya terhadap keputusan perusahaan lain dalam industri tersebut. Selain itu, tindakan perusahaan lain akan memiliki dampak mendalam pada keputusan optimal manajer. Perlu diketahui bahwa karena kompleksitas oligopoli, tidak ada model tunggal yang relevan untuk semua oligopoli. Sehingga di sini, jika dicontohkan, kondisi oligopoli ini seperti di dalam industri pesawat terbang, di mana hanya terdapat beberapa perusahaan yang memegang industri tersebut. Dan nama perusahaannya pun bisa diketahui dengan mudah karena hanya sedikit perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Nah, di sini kita sebagai manajer dituntut, jika kita sebagai manajer suatu perusahaan besar, dituntut untuk mendapatkan profit di tengah kondisi seperti itu, di mana kita berhadapan dengan perusahaan besar lainnya, yang di mana keputusan kita akan mempengaruhi perusahaan pesaing, dan keputusan perusahaan pesaing akan mempengaruhi keputusan perusahaan kita juga. Selanjutnya, kurva permintaan perusahaan tergantung pada tindakan rival. Di kurva ini menggambarkan harga di mana di titik B perusahaan menggunakan di sini harga awal perusahaan, dan titik C ini, garis C ini menggambarkan di mana perusahaan lain atau perusahaan rival kita, perusahaan pesaing menyamakan harga yang kita tetapkan, dan di garis A ini menggambarkan di mana perusahaan lain atau perusahaan rival kita tidak menyamai harga yang kita tetapkan, sehingga akan berpengaruh kepada permintaan yang berbeda di sini. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan, yaitu di penjelasan kurvanya, di mana sebagai titik referensi, misalkan perusahaan awalnya berada di titik B pada kurva tersebut, mengenakan harga P0. Kurva permintaan D1 didasarkan pada asumsi bahwa pesaing akan menyamai setiap perubahan harga, sedangkan D2 didasarkan pada asumsi bahwa mereka tidak akan menandingi perubahan harga. Perhatikan bahwa permintaan lebih inelastis ketika saingan cocok dengan perubahan harga daripada ketika tidak. Alasannya sederhana, untuk pengurangan harga tertentu, perusahaan akan menjual lebih banyak jika pesaing tidak memotong harga mereka di D2 daripada jika mereka menurunkan harga. Akibatnya, penurunan harga meningkatkan kuantitas yang diminta hanya sedikit ketika saingan merespon dengan menurunkan harga mereka. Demikian pula untuk kenaikan harga tertentu, perusahaan akan menjual lebih banyak ketika pesaing juga menaikkan harga mereka daripada ketika mereka mempertahankan harga yang ada. Sehingga dari kurva ini bisa diketahui bahwa ketika pesaing menyamakan harganya dengan harga yang kita tawarkan, maka permintaan yang ada di perusahaan kita akan semakin sedikit. Tetapi jika pesaing tidak mengikuti harga yang kita tentukan, maka permintaan yang kita dapatkan akan semakin banyak, karena ketika kita menetapkan harga lebih rendah dari pesaing, maka akan otomatis pembeli akan banyak membeli produk kita. Maksimalisi laba dalam 4 kondisi oligopoli. Sehingga di sini dapat diketahui ada 4 kondisi oligopoli. Di antaranya, pertama, Squeezy oligopoli. Model Squeezy didasarkan pada asumsi yang sangat spesifik tentang bagaimana perusahaan lain akan menanggapi kenaikan harga dan potongan harga. Industri dicirikan sebagai oligopoli Squeezy jika, pertama,
ada sedikit perusahaan di pasar yang melayani banyak konsumen. Kedua, perusahaan menghasilkan produk yang berbeda. Tiga, setiap perusahaan percaya bahwa saingannya akan memotong harga mereka sebagai tanggapan atas penurunan harga, tetapi tidak akan menaikkan harga mereka sebagai tanggapan atas kenaikan harga. Yang keempat, hambatan untuk masuk ada. Dalam oligopoli Swizi ini, perusahaan memiliki inisiatif untuk tidak mengubah perilaku penetapan harga asalkan biaya marginal tetap berada dalam kisaran tertentu. Alasannya semata-mata berasal dari asumsi bahwa pesaing akan menyamai pemotongan harga tetapi tidak dengan kenaikan harganya. Jadi ciri utama dari Swiss oligopoly ini ada di mana setiap perusahaan percaya bahwa saingannya akan memotong harga mereka sebagai tanggapan atas penurunan harga, tapi tidak akan menaikkan harga mereka sebagai tanggapan atas kenaikan harga. Nah, ini 4 ciri-ciri dari oligopolisisi yang tadi telah dibahas. Selanjutnya, di sini menggambarkan Swiss oligopoly curve atau kurva Swiss oligopoly, di mana di sini ketika kita menetapkan harga di perusahaan, ketika kita menurunkan harga, perusahaan pesaing akan ikut menurunkan harganya. Dan ketika kita menetapkan harganya lebih tinggi, maka pesaing tidak akan menaikkan harganya juga, malah ada di harga yang sama. Yang kedua, ada oligopoly Cournot. Nah, jika setiap perusahaan mengharapkan keputusan outputnya sendiri untuk tidak berdampak pada keputusan output pesaing, skenario ini menggambarkan oligopoly Cournot. Secara formal, suatu industri merupakan oligopoli Cournot jika ada beberapa perusahaan di pasar melayani banyak konsumen. Yang kedua, perusahaan menghasilkan produk baik terdiferensiasi maupun homogen. Ketiga, setiap perusahaan percaya saingan akan mempertahankan output mereka tetap konstan jika ada perubahan output. Yang keempat, ada hambatan masuk ke dalam industri. Sehingga ciri utama dari oligopoli Cournot ini ada di mana setiap perusahaan percaya bahwa saingannya akan mempertahankan output mereka atau produksi yang mereka hasilkan akan tetap konstan jika ada perubahan pada outputnya. Jadi, berbeda dengan oligopolisisi, model Cournot ini relevan untuk pengambilan keputusan ketika manajer membuat keputusan output dan percaya bahwa keputusan tidak akan mempengaruhi keputusan output dari perusahaan pesaing. Serta Cournot model berlaku untuk situasi di mana produknya identik atau terdiferensiasi. Fungsi reaksi dan keseimbangan. Untuk menyoroti implikasi oligopoli Cournot, misalkan hanya ada dua perusahaan yang bersaing dalam duopoli Cournot. Setiap perusahaan harus membuat putusan output untuk menentukan tingkat output konstan yang optimal. Perusahaan satu akan menyamakan penerimaan marginal dengan biaya marginal. Penerimaan marginal perusahaan satu dipengaruhi oleh tingkat output perusahaan dua. Secara khusus, semakin besar output perusahaan dua, maka semakin rendah harga pasar dan dengan demikian lebih rendah penerimaan marginal perusahaan satu. Hubungan antara output yang memaksimalkan laba perusahaan satu dan perusahaan dua ini disebut fungsi respon atau reaksi terbalik. Fungsi respon atau reaksi terbalik ini. Fungsi reaksi mendefinisikan tingkat output yang memaksimalkan laba untuk sebuah perusahaan untuk tingkat output dari perusahaan lain. Ini untuk perusahaan pertama sama dengan R1 di dalam kurung Q2, yang dimana rumus ini menggambarkan tingkat output yang memaksimalkan laba untuk perusahaan satu ketika perusahaan dua memproduksi unit output Q2. Dan Q2 sama dengan R2 dalam kurung Q1, rumus ini menggambarkan tingkat output yang memaksimalkan laba untuk perusahaan dua ketika perusahaan satu memproduksi unit output Q1. Ini yang menggambarkan kurva yang menggambarkan fungsi reaksi Cournot tadi, yang dimana di sini ada fungsi reaksi pada perusahaan satu dan fungsi reaksi pada perusahaan dua. Keseimbangan Cournot. Keseimbangan Cournot atau Cournot equilibrium adalah situasi di mana perusahaan tidak memiliki inisiatif untuk mengubah output ketika perusahaan lain memiliki output tertentu. Secara grafis, kondisi ini sesuai dengan perpotongan kurva reaksi. Analisis dari oligopoli Cournot lebih berbasis grafik daripada aljabar. Namun, dengan perkiraan yang diberikan dari permintaan dan biaya dalam oligopoli Cournot, dapat secara eksplisit memecahkan keseimbangan Cournot. Untuk memaksimalkan laba, manajer di oligopoli Cournot ini harus memproduksi ketika penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Penerimaan marginal setiap perusahaan tergantung pada output sendiri dan saingan.
Output di mana penerimaan marginal suatu perusahaan sama dengan biaya marginal tergantung pada tingkat output perusahaan lain. Secara khusus, ketika perusahaan dua meningkatkan outputnya, penerimaan marginal perusahaan satu akan jatuh. Hal ini karena peningkatan output oleh perusahaan dua menurunkan harga pasar, sehingga penerimaan marginal lebih rendah untuk perusahaan satu. Kurva isoprofit. Kurva isoprofit adalah alat dasar yang digunakan untuk meringkas laba suatu perusahaan di oligopoli Cournot. Kurva ini mendefinisikan kombinasi output dari semua perusahaan yang menghasilkan tingkat laba yang sama. Perusahaan dapat menggunakan kurva isoprofit untuk menggambarkan laba dari setiap perusahaan dalam keseimbangan Cournot. Ingat bahwa keseimbangan Cournot ditentukan oleh perpotongan fungsi reaksi kedua perusahaan. Ini gambaran kurva isoprofit untuk perusahaan satu, yang dimana perusahaan satu dapat memonopoli untuk pasar di titik ini. Di sini penjelasan mengenai kurva di perusahaan satu, kurva isoprofitnya, yang dimana yang pertama, setiap titik pada kurva isoprofit menghasilkan tingkat laba yang sama di perusahaan satu. Yang kedua, kurva isoprofit yang terletak lebih dekat dengan keluaran monopoli M2, perusahaan satu berhubungan dengan laba yang lebih tinggi dari perusahaan itu. Tiga, kurva isoprofit untuk perusahaan satu mencapai puncaknya ketika memotong fungsi reaksi perusahaan satu. Keempat, kurva isoprofit tidak berpotongan satu sama lain. Perubahan biaya marginal. Dampak perubahan biaya marginal dalam oligopoli Cournot sangat berbeda dengan oligopoli Sweezy. Alasannya, adanya perbedaan antara analisis oligopoli Cournot dan analisis oligopoli Sweezy adalah perbedaan dalam cara sebuah perusahaan memperkirakan bagaimana perusahaan lain akan merespon perubahan keputusan. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan dengan cara seorang manajer harus menanggapi pengurangan biaya marginal perusahaan. Jika manajer perusahaan lain akan mengikuti penurunan harga tetapi tidak kenaikan harga, maka model Sweezy akan berlaku. Tetapi sebaliknya, jika manajer percaya perusahaan lain akan mempertahankan tingkat produksi ketika perusahaan memperluas outputnya, maka yang berlaku adalah model Cournot. Yang selanjutnya ada di oligopoli Stackelberg, yang dimana sebuah industri ditandai sebagai oligopoli Stackelberg jika yang pertama, ada beberapa perusahaan yang melayani banyak konsumen. Kedua, perusahaan memproduksi produk terdiferensiasi maupun homogen. Ketiga, sebuah perusahaan tunggal atau pemimpin memilih output sebelum semua perusahaan lain memilih output. Keempat, semua perusahaan lain, para pengikut, memilih output yang memaksimalkan laba terkait output pemimpin. Yang terakhir, ada hambatan untuk masuk industri, sehingga ciri utama dari oligopoli Stackelberg ini adalah adanya perusahaan pemimpin dan perusahaan pengikut. Ini kurva yang menggambarkan keseimbangan Stackelberg, yang dimana perusahaan-perusahaan pengikut akan mengikuti atau membuat keputusan berdasarkan output yang dikeluarkan oleh perusahaan pemimpin. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu oligopoli Bertrand, yaitu di mana sebuah industri ditandai sebagai oligopoli veteran jika, pertama, ada beberapa perusahaan yang melayani banyak konsumen. Kedua, perusahaan menghasilkan produk yang identik dengan biaya marginal konstan. Ketiga, perusahaan terlibat dalam persaingan harga dan bereaksi secara optimal terhadap harga yang dikenakan oleh pesaing. Empat, konsumen memiliki informasi yang sempurna dan tidak ada biaya transaksi. Yang terakhir, ada hambatan untuk masuk ke dalam industri. Itu keempat jenis model oligopoli. Selanjutnya, contestable market. Pasar merupakan contestable market jika semua produsen memiliki akses teknologi yang sama. Selanjutnya, perusahaan yang ada tidak dapat secara cepat merespon persaingan dengan menurunkan harga. Konsumen merespon dengan cepat terhadap perubahan harga. Tidak ada biaya tertanam. Sehingga kesimpulannya di materi kali ini, model Cournot, perusahaan memiliki kuantitas berdasarkan tingkat output yang diproduksi pesaingnya. Setiap perusahaan mendapatkan laba ekonomi. Sementara di model Bertrand, perusahaan menetapkan harga berdasarkan harga saingan mereka. Pada akhirnya, mereka mengenakan harga yang sama dengan biaya marginal dan memperoleh laba ekonomi nol. Pada model Sweezy, perusahaan percaya pesaing mereka akan mengikuti penurunan harga, tetapi akan mengabaikan kenaikan harga yang mengarah ke harga yang stabil bahkan
ketika biaya berubah dalam industri. Yang terakhir di model Stackelberg, model ini memiliki pemimpin dan pengikut. Pemimpin tahu bagaimana pengikut akan berperilaku dan pengikut hanya memaksimalkan laba yang ditentukan oleh pemimpin. Hal ini memberikan laba bagi tiap perusahaan, namun laba pemimpin jauh lebih tinggi daripada laba pengikut. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.